Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai proses pernapasan pada manusia. Sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Jangan lupa juga disiapkan alat tulisnya ya. Oke, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Proses pernapasan pada manusia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui organ-organ pernapasan dan cara kerja sistem pernapasan yang dimiliki oleh tubuh kita. Proses pernapasan pada manusia ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada proses menghirup dan proses menghembuskan udara. Ada proses menghirup udara dan menghembuskan udara. Kita bahas dulu yang proses menghirup udara. Yang pertama, ketika proses menghirup udara masuk melalui hidung. Kemudian, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Disaring ya, apakah udaranya ini kotor atau bersih, agar nanti udara yang masuk ke tubuh kita itu sudah bersih. Kemudian, yang ketiga, paru-paru akan mengembang dan rongga dada membesar. Dan yang keempat, gas oksigen diserap oleh alveolus. Ini proses menghirup udara. Untuk proses menghembuskan udara, yang pertama, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Yang kedua, udara keluar melalui saluran pernapasan. Yang ketiga, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Bisa diperhatikan pada gambar berikut, ini adalah contoh jika kita menghirup udara dan menghembuskan udara. Nah, untuk yang sebelah kiri, ini proses menghirup udara. Sedangkan yang sebelah kanan, proses mengeluarkan atau menghembuskan udara. Bisa dilihat perbedaannya ya. Ini pada proses menghirup udara atau inspirasi, rongga dadanya menjadi membesar ketika udara masuk lewat hidung, kemudian rongga dada membesar, paru-paru juga mengembang. Lebih besar ukurannya ya. Bisa dilihat sama kalian yang merahnya ini, ada tulang, terus ini yang merah, ini tuh paru-parunya. Ketika udara masuk, bentuk paru-parunya lebih mengembang ya, atau lebih besar. Kemudian pada saat kita menghembuskan udara, nah rongga dadanya menjadi menyempit, lebih kecil ukurannya. Dan juga paru-paru kembali mengempis dan kembali ke ukuran semula. Nah, lebih kecil kan ya dibanding yang proses menghirup udara, si bentuk paru-parunya. Nah, ini adalah gambaran dari proses pernapasan pada manusia. Nah, ternyata dari proses pernapasan pada manusia ini ada jenis pernapasannya juga loh. Nah, kita bahas ke slide selanjutnya ya. Jenis-jenis pernapasan pada manusia. Ada dua jenis pernapasan pada manusia, yaitu yang pertama pernapasan dada dan pernapasan perut atau otot yang kedua.
Pernapasan dada itu apa? Pernapasan dada adalah pernapasan yang menggunakan otot antar tulang rusuk. Ini adalah pernapasan dada. Kalau pernapasan perut atau otot ialah pernapasan yang menggunakan otot diafragma. Bedanya kalau menggunakan otot itu pernapasannya menggunakan otot diafragma. Kalau yang pernapasannya perut atau otot ya. Kalau dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Kalau pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Bedanya itu. Untuk lebih lanjut, Ibu akan jelaskan di slide selanjutnya masing-masing mengenai pernapasan dada dan pernapasan perut atau otot. Oke, next. Yang pertama yaitu pernapasan pada dada. Ada dua fase, yaitu ada fase inspirasi atau menghirup udara dan juga fase ekspirasi, yaitu menghembuskan udara. Pada fase inspirasi, kalian bisa dilihat pada gambar. Nah, di sini ada gambar inhale. Inhale itu artinya menghirup udara. Ada exhale, artinya menghembuskan udara. Seperti inilah gambaran ketika kita menghirup udara dan mengembuskan udara melalui pernapasan pada dada. Nah, untuk inhale atau inspirasi atau menghirup udara, di fase ini kontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan dari luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Nah, sedangkan untuk fase ekspirasi, fase ini seperti relaksasi atau kembalinya otot tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Seperti ini, kalian bisa perhatikan ya, gambar yang bergerak ini. Inhale, menghirup udara, seperti ini gambarannya. Nah, membesar antar tulang rusuknya, rongga dadanya. Sedangkan exhale atau ekspirasi, rongga dadanya mengecil. Seperti ini gambarannya ya. Selanjutnya, yang kedua ada pernapasan perut atau otot. Sama seperti pernapasan dada, ada dua fase, yaitu inspirasi, menghirup udara, dan ekspirasi atau menghembuskan udara. Perbedaannya dari pernapasan dada dan pernapasan perut, kalau dada menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan untuk perut menggunakan otot diafragma. Bisa dilihat pada gambar animasi di layar. Nah, pada fase inspirasi, kontraksi otot diafragmanya sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Pada saat proses inspirasi seperti ini, itu diafragmanya yang warna merah itu datar. Ketika ekspirasi atau menghembuskan udara, diafragmanya naik ke atas. Fase ini kalau untuk ekspirasi atau menghembuskan udara, fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Nah, inilah contoh dari pernapasan perut. Bedanya di sini yang merah ini diafragma ya. Ketika inspirasi, diulangi lagi oleh Ibu, inspirasi diafragmanya datar, ketika ekspirasi diafragmanya melengkung. Nah, tadi sudah penjelasan mengenai pernapasan dada dan pernapasan perut. Sekarang kalian kerjakan latihan soal di layar ini ya, 1-5. Silakan dicatat dan diisi.
Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Ketemu lagi di video penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.